به ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku, ikhwatal iman, para bapak, para ibu, hafizakumullah wa ra'akum. Kita masih bersama Mukhtasar Ighathat Al-Lahfan fi Masayidi Syaitan. Dan bagi antum yang pegang kitab, kita sekarang berada di halaman 100 berapa? 21? 120? 20 ya? Taib, faslun. Halaman 120, faslun. Ay hadha faslun. Qala al-musannif rahimahullah. Penyusun kitab ini yaitu al-Imamu Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, kata beliau, wa tala'ubu syaitani bil musyrikin fi ibadatil asnami lahu asbabun adidah. Mempermainkannya syaitan terhadap orang-orang musyrik sehingga mereka terperosok fi ibadatil asnam, di dalam penyembahan kepada patung-patung, lahu asbabun adidah, itu karena ada sebab-sebab yang adidah, beragam. Tetapi apapun asbabnya, tala'aba bikulli qaumin, syaitan itu akan terus mempermainkan setiap kaum ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar akal mereka. Artinya syaitan atau iblis dengan seluruh pasukannya dari kalangan syaitan ketika akan menggoda dan berusaha menjerumuskan anak cucu Adam ke dalam kemaksiatan, dan target terbesarnya adalah melakukan kemusyrikan, itu melalui satu penelitian kadar akal targetnya. Tidak asal tidak asal gelabruk-gelabruk, tetapi melalui satu penelitian konkret kaum ini seberapa kadar akalnya. tala'aba bi kulli qaumin ala qadri uqulihim.
sesuai dengan akar, sesuai dengan kadar akalnya. Fataifatun, maka jika mendapati satu kelompok kaum setelah diketahui seberapa kadar akalnya, da'ahum ila ibadatiha min jihati ta'zimil mauta, maka strateginya ada kaum-kaum tertentu setelah dilakukan kajian seberapa kadar akalnya, maka kemudian mereka menerapkan satu strategi dakwah kemusyrikan melalui apa? Min jihati ta'zimil mauta, diperosokkan kepada penyembahan patung-patung dalam bentuk apa? Pengagungan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi al-asnam itu bentuknya macam-macam. Ya, al-asnam itu bentuknya macam-macam, tidak harus patung dalam bentuk batu. Ya. Bisa dalam bentuk al-mauta, mayit-mayit, kuburan-kuburan orang yang telah dianggap saleh ketika hidupnya. Alladzina sawwaru tilkal asnam ala suwarihim, yang mana ya, orang-orang tersebut alladzina suwiru tilkal asnam ala suwarihim, yang mana bentuk asnamnya, bentuk patung-patung yang disembah itu adalah ala suwarihim, dalam bentuk rupa-rupa orang-orang yang mati itu dari kalangan orang-orang saleh. Kama taqaddama an qaumi Nuhin alaihi salam, sebagaimana kejadian yang telah terjadi pada zaman Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 10 abad manusia di atas kebenaran, kemudian Nabi Nuh diutus oleh Allah karena penyimpangannya terjadi di kala itu dalam bentuk apa? Yaitu penyembahan kepada patung-patung yang dalam rupa orang-orang saleh yang telah meninggal dunia. Walihada, oleh karena ini saudaraku ikhwatal iman, la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melaknat al-muttakhidhina 'ala al-quburil masajid was-surraj. Beliau melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid, dan melaknat orang-orang yang menyalakan lentera-lentera di kuburan-kuburan itu. Wa naha 'anis salati ilal qubur, dan beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari melakukan salat ke kuburan. Wa sa'ala rabbahu subhanahu, dan beliau berdoa meminta kepada Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala, alla yaj'ala qabrahu wathanan yu'bad min dunillah, agar jangan sampai kuburannya itu dijadikan sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, di antara doa yang dilantunkan oleh Rasul, ya, bukan hanya dalam bentuk wasiat kepada umatnya, bukan hanya dalam bentuk wasiat kepada umatnya, bahkan kemudian itu dilantunkan dalam bentuk doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kuburannya dijadikan sesembahan yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya sesuatu yang krusial. Sampai-sampai Rasul tidak cukup melarang umatnya, bahkan beliau perlu berdoa, perlu campur tangan Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah terjadinya hal semacam itu. Maka artinya kalau kemudian masih ada orang menerjang wasiat ini dan menerjang apa yang Rasul mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sudah enggak ada cara untuk mencegah orang ini. Maka wajar kalau kemudian orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai sembahan, orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid, disebut oleh Rasul sebagai syirarul khalqi indallah,
seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam banyak hadis yang sahih, di antaranya diriwayatkan dari Ummu Salamah, ketika beliau hijrah yang pertama ke tanah Ethiopia, kemudian beliau pulang dan menceritakan apa yang beliau saksikan di tanah Habasyah, di mana beliau menyebutkan bahwasannya di tanah Habasyah itu ada gereja-gereja yang dibangun. Dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha min as-suwar. Beliau menceritakan apa yang beliau saksikan di tanah Habasyah tentang tempat-tempat ibadah yang di dalamnya ada gambar-gambar orang-orang saleh. Mereka membangun tempat-tempat ibadah di kuburan-kuburan orang-orang saleh. Maka Nabi bersabda, kata Nabi, ulaika idza mata fihim ar-rajulus salih awil 'abdus salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar. Kata Nabi, itulah mereka orang-orang Nasrani apabila telah mati di tengah-tengah mereka orang yang saleh atau seorang hamba yang saleh, maka mereka membangun di atas kuburan itu masjid, dan mereka kemudian meletakkan gambar-gambar orang-orang saleh itu di dalamnya. Dan apa kata Nabi? Ulaika syirarul khalqi indallah. Itulah mereka seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Hadis ini kalau kita tidak tadaburi, kalau kita tidak merenunginya dengan hati yang jernih, berat. Kenapa? Karena secara asal sudah terframing di dalam benak kita bahwa di antara semulia-mulia kemuliaan itu adalah membangun masjid. Karena di antara semulia-mulia tempat itu adalah masjid. Saking mulianya kemudian masjid itu disebut Baitullah, rumah Allah, yang berarti membangunnya adalah sebuah kemuliaan yang sangat mulia. Kemudian gara-gara faktor tempat, gara-gara faktor tempat masjid itu dibangun di kuburan, maka pelakunya bukan lagi sebagai semulia-mulia pelaku kebaikan, tetapi justru disematkan oleh Rasul sebagai syirarul khalqi indallah, sebagai seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Dan ini adalah bentuk asnam, bentuk patung. Ketika syaitan mendapati suatu kaum, mereka ini kadar akalnya adalah apa? Senang sekali terhadap apa? Cerita-cerita yang sifatnya keramat. Dan selalu keramat itu diidentikan dengan kesaktian. Selalu keramat itu diidentikan dengan kesaktian. Bisa membelah diri. Yang satu ngobrol sama tamu, yang satunya lagi sholat. Membelah diri, kesaktian. Selalu seperti itu. Ketika didapati suatu kaum seperti itu kadar logikanya, maka syaitan akan menjerumuskan mereka, menggiring mereka kepada penyembahan kepada asnam dalam bentuk apa? Pengagungan kepada kuburan-kuburan orang-orang saleh. Sehingga kemudian ada sebagian orang yang mengklaim dirinya bisa merongsen kuburan. Ini kuburan siapa? Orang saleh siapa? Ikhwatal iman. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ishtadda ghadabullah. Ishtadda ghadabullah ala qaumin
ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Sangat keras kemurkaan Allah terhadap suatu kaum, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kata Fadilatul Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, kategori orang itu telah menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada dua kategori. Yang manapun yang dilakukan, maka dia telah menjadikan kuburan sebagai masjid, dan dia berarti termasuk apa yang disabdakan oleh Rasul sebagai syirarul khalqi indallah. Yaitu kategori yang pertama, membangun secara fisik. Ya, membangun masjid secara fisik, terjadi ataupun tidak terjadi sebagai penyembahan kepada kuburan, tetapi itu adalah telah masuk ke dalam apa yang disabdakan oleh Rasul sebagai ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Kalau kuburan nabi saja dijadikan masjid, itu sebagai pengundang kemarahan besar bagi Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi kuburan orang-orang yang di bawah nabi kemuliaannya, jika memang dia dianggap mulia. Yang pertama, membangun secara fisik. Atau yang kedua, secara fisik tidak terjadi pembangunan, tetapi diperlakukan sebagaimana mestinya kuburan. Salat 5 waktu di situ, berdoa di situ, baca Al-Quran di situ, iktikaf di situ. Ya, dan betapa banyak hari ini kuburan-kuburan yang diperlakukan seperti itu. Maka ikhwatal iman, walaupun secara fisik tidak ada nama masjid, tetapi ketika kuburan itu diperlakukan seperti itu, maka kata Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, itu telah dianggap menjadikan kuburan sebagai masjid. Maka hukumnya kata para ulama, mana yang lebih dahulu? Kalau masjid yang lebih dahulu, kemudian kuburan yang datang di situ, maka kuburan yang harus disingkirkan. Ya. Sebaliknya, kalau kuburan yang lebih dahulu, maka masjid jangan dibangun di situ. Jika ini berbicara masalah pembangunan secara fisik, maka ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Amat sangat besar kemurkaan Allah atas suatu kaum ittakhadhu qubur anbiya'ihim, yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masajida, masjid-masjid. Kalau kuburan para nabi saja demikian terlarang dijadikan masjid, maka apalagi kuburan-kuburan orang-orang di bawah beliau. Wa amara bi taswiyatil qubur, dan Rasul juga memerintahkan agar kuburan itu diratakan. Nah, seberapa ketinggian yang sunnah? Kata para ulama, sebatas tanah yang dapat galian dari liang lahat itu. Setelah digali, tentunya tanah itu menjadi gembur, dan kemudian di liang lahat itu ada kekosongan karena akan diisi dengan jenazah, dan kemudian diisi dengan apa? Labinah, tataban kata orang sini, sehingga kemudian ada sisa tanah. Maka sebatas itulah ketinggiannya. Dan ikhwatal iman, Rasul memerintahkan itu, yakni agar apa? Kuburan-kuburan itu diratakan. Artinya paling tinggi setinggi jengkal ini, sebatas tanah yang ada dari hasil galian itu. Dan kalau kontur tanahnya itu keras, maka hendaknya yang sunnah itu dibikinkan liang lahat, yaitu di sisi dinding kiblat itu dibikin gerongan, dibikin ruangan untuk menyimpan mayit itu. Kalau kontur tanahnya keras, karena kata Nabi, itulah untuk kita al-lahdu lana, ya,
liang lahat itu adalah untuk kita. Ya. Wa amara bi taswiyatil qubur wa tamsit tamathil, dan beliau juga memerintahkan agar tamathil, patung-patung itu digempur, dirobohkan dan dihancurkan. Ya. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Fa abal musyrikuna illa khilafahu fi dzalika kullih. Fa abal musyrikun, tetapi orang-orang musyrik itu abah, mereka enggan, illa khilafahu, kecuali menyelisihinya. Mereka hanya menginginkan yang kebalikannya, fi dzalika kullih, dalam itu semuanya. Di mana penyelisihan mereka terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya ini, imma jahlan, imma karena kebodohannya, wa imma inadan li ahli tauhid, atau ada kalanya karena ingin melakukan pembangkangan terhadap ahli tauhid. Walam yadurrahum dzalika syai'a, dan orang-orang ahli tauhid tidak akan termadarati oleh ulah orang-orang musyrik yang semacam itu. Wa hadas sabab huwal ghalibu ala awamil musyrikin. Kejadian kemusyrikan dalam bentuk pengagungan kuburan, kejadian penyembahan asnam dalam bentuk pengagungan kuburan, ini kata al-Imamu Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah adalah sebab yang dominan, sebab yang mayoritas yang menimpa kepada awam orang-orang musyrik. Ya. Ini adalah strategi yang lumrah dilakukan oleh iblis dan syaitan terhadap orang-orang awam dari kalangan orang-orang yang terperosok ke dalam kemusyrikan. Mereka menjadi pengagung kuburan. Wa amma khawasuhum, sedangkan orang-orang khawasnya, orang-orang istimewanya di kalangan mereka adalah fa innahum ittakhadhuha, mereka menjadikan kuburan-kuburan itu bizamihim, dengan keyakinan mereka, ala suwaril kawakib al mu'athirati fil alam indahum, yaitu mereka yang memfasilitasi, yang mana kuburan-kuburan itu dengan keyakinan mereka bahwasanya kuburan ini adalah memiliki taksir, memiliki pengaruh terhadap kejadian alam raya ini. Sehingga waja'alu laha buyutan. Ini para pembesarnya inilah yang kemudian membangun rumah-rumah untuk kuburan-kuburan ini. Wasadanatan, dan merekalah para pembesarnya yang kemudian menetapkan siapa penjaganya, juru kuncinya. Ya. Wa hujjaban wa hajjan wa qurbanan, dan kemudian mereka menggiring para muhibbinnya, para pengikutnya, para pengagumnya agar melakukan ritual-ritual terhadap apa di tempat itu, baik dalam bentuk yang dianggap kalau ziarah ke situ pahalanya setara dengan ibadah haji ya, ke Baitullah, dan ini banyak. Wa qurbanan, dan melakukan kurban. Ikhwatal iman, kurban itu ibadah. Maka ketika diserahkan kepada selain Allah, sekecil apapun kurban dalam persepsi kita, maka itu adalah sebesar-besar perkara yang mengundang kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita membangun satu imunitas, satu ketahanan diri yang sensitif untuk menolak kemusyrikan yang lumrah dilakukan dalam bentuk memberikan kurban kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena boleh jadi mereka hanya sujud kepada Allah, tetapi sebagian mereka melakukan kurban kepada selain Allah. Maka sekecil apapun kurban dalam persepsi kita, maka
kalau itu diberikan kepada selain Allah, itu adalah sebesar-besar perkara yang mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi bersabda, dakhala rajulun an-nar fi dhubabin wa dakhala rajulun al-jannata fi dhubabin. Kata Rasul, ada seorang manusia masuk neraka gara-gara seekor lalat, dan ada seorang manusia masuk surga karena gara-gara perkaranya seekor lalat. Mendengar sabda Rasul yang demikian, para sahabat berkata, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Maka Rasul menjelaskan, ada dua orang manusia, ada dua orang muslim melewati satu kampung, yang dimana di kampung itu ada benda yang dikeramatkan dan disepakati oleh penduduk kampung itu, tidaklah seseorang melewatinya kecuali harus melakukan kurban sesaji kepada tempat keramat itu. Lewatlah dua orang ini, kata Rasulullah, dan dihadanglah oleh penduduk itu, dan mereka meminta agar dua orang ini melakukan kurban. Keduanya serempak menjawab, ya, keduanya menjawab bahwasannya, iya, yang satu menjawab, saya tidak punya apa-apa untuk saya kurbankan. Maka kata penduduk itu, qarib walau dzubaban, lakukan kurban walau dengan seekor lalat. Saudaraku, satu dari dua orang ini menolak dengan tegas, saya tidak akan melakukan kurban sekecil apapun kecuali hanya kepada Allah. Maka jawabannya yang lantang ini mengundang penduduk itu melolos pedangnya dan disabetkan pedang itu ke leher lelaki ini, dan matilah dia. Dan kata Nabi, dia ahlul jannah. Tetapi yang satu ketika dikasih solusi qarib walau dzubaban, lakukan kurban walau hanya dengan seekor lalat, dan dia mengikuti solusi itu, dan dia menyabuk nyabuk seekor lalat dan kemudian diserahkan sebagai kurban, maka apa kata Rasul? Dakhalan nar, dia menjadi ahli neraka. Maka kurban itu adalah termasuk ibadah, dan bahkan seagung-agung ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah, sekecil apapun kurban itu dalam persepsi kita. Lihat seberapa mulia dan seberapa berharganya seekor lalat itu dalam hitungan logika kita, dalam hitungan ekonomis kita, seberapa berharganya satu ekor lalat. Tetapi ketika itu diberikan sebagai kurban kepada selain Allah, ini mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Walam tazal hadhihi fid dunya qadiman wa hadithan. Bentuk penyembahan kepada asnam dan kemudian difasilitasi oleh para pembesarnya, ini lam tazal hadhihi, tidak pernah bergeser, artinya terus terjadi perkara ini fid dunya, di dunia ini, qadiman wa hadithan, baik masa dahulu wa hadisan maupun masa sekarang, kata beliau. Dan kalau di zaman beliau saja seperti itu, ya apalagi di zaman kita lebih marak lagi. Ya. Banyak tempat-tempat keramat yang sebenarnya tidak ada apa-apa. Hari ini terbongkar betapa banyak kuburan palsu yang dikeramatkan, dan itu sudah sering terjadi di kampung saya. Tempat-tempat yang dikeramatkan dibikin oleh masyarakat setempat. Dibikin cerita-cerita untuk kemudian membangun image bahwasanya penghuni tempat ini adalah orang-orang yang dikeramatkan. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Walam tazal hadhihi fid dunya qadiman wa hadithan. Ini terjadi terus seperti itu di dunia ini, baik dahulu maupun sekarang. Wa asyaddul umami, dan paling bangetnya umat fi hadzal naw'i minasyirik, yang terperosok ke dalam kemusyrikan macam ini adalah al-Hindu, kelompok Hindu. Qala Yahya bin Bishr, inna syari'atal hindi
wada'aha lahum rajulun yuqalu lahu Brahman. Yahya bin Bishr berkata, sesungguhnya syariat agama Hindu itu dibikin oleh seorang lelaki yang berjuluk Brahman. Wa wada'a lahum asnaman, dan dialah yang membikin untuk mereka kaumnya patung-patung. Wa ja'ala a'zama buyutiha baitan bimadinatin min madainis Sind, dan dia membikin satu kuil terbesar di salah satu kota di Sind. Wa ja'ala fihi sonamahum al-a'zam, dan patung terbesar mereka diletakkan di situ. Wa aslu hadzal madhhab min musyrikis sabi'ah wa hum qaum Ibrahim alaihi salam. Akar pangkal madhab Hindu ini adalah dari orang-orang musyrik sabi'ah, yaitu mereka yang ada di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, alladzina nadharahum fi butlani syirik, yang Nabi Adam telah mendebat mereka di dalam kebatilan kemusyrikan itu. Wa kassaru hujjatahum bi'ilmi, dan beliau telah merontokkan, melululantakan hujjah-hujjah mereka dengan ilmu beliau. Wa alihatahum, dan beliau juga menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka biyadihi, dengan tangannya langsung. Fatalabu tahriqahu, dan kemudian mereka mengejar beliau, menuntut beliau untuk dibakarnya beliau itu. Wa huwa madhhabun qadimun fil alam wa ahluhu tawaifu syatta, dan ini adalah madhab yang sangat dahulu di alam raya ini. Wa ahluhu tawaif syatta, dan penganutnya itu banyak sekali cabang-cabangnya. Faminhum ubbadus syams, di antara mereka ada yang menyembah matahari. Za'amu, di mana mereka meyakini annaha, bahwasanya matahari itu malakun minal malaikah, itu adalah salah satu malaikat. Laha nafsun wa aqlun, yang memiliki nafas dan akal. Wahia aslu nuril qamar wal kawakib, dan dia adalah merupakan sumber cahaya matahari dan bintang-bintang. Wa takawunul mawjudat, dan dia menjadi sebab keberadaan perkara yang ada as-safaliyah, yang di bawah ini, di bumi ini. Kulliha indahum minha, semuanya menurut mereka, penduduk makhluk bumi ini, kulluha indahum, menurut mereka semuanya adalah minha, bermula dari matahari itu. Wahya indahum malakul falak, dan dia menurut mereka itu adalah malaikat al-falak, planet-planet. Fayastahiqqut ta'zim was-sujud wa du'a, maka kata mereka dia berhak untuk diagungkan, dia berhak untuk disujudi, dia berhak untuk meminta doa kepadanya. Wa taifatun ukhra, ada lagi kelompok yang lain, ittakhadat lil qamari sanaman, mereka menjadikan patung-patung bagi rembulan. Wa za'amu, dan mereka meyakini annahu, bahwasanya patung sebagai ekspresi rembulan itu yastahiqut ta'zim wal ibadah, berhak untuk diagungkan, berhak untuk diibadahi. Wa ilaihi tadbiru hadzal alam as-safali, dan mereka meyakini dialah yang mengatur alam bumi ini. Wa minhum man ya'budu asnaman ittakhadhuha ala suratil kawakib wa ruhaniyatiha, dan di antara mereka ada yang menjadi penyembah patung-patung yang digambarkan sebagai ekspresi daripada kebesaran planet-planet, dengan keyakinan bizamihim. Wa banau laha hayakila wa muta'abbadat, dan mereka membangun haikal-haikal, yakni tempat-tempat ibadah. Likulli kaukab minha haikal yakhussuhu, dan masing-masing planet itu yang digambarkan dalam bentuk patung-patung itu memiliki tempat yang khusus. Wa sanamun, dan patung tertentu yang khusus. Wa ibadah takhusu, dan ibadah tertentu yang menjadi kekhususan. Wa kullu haula'i marja'uhum ila ibadatil asnam, semua itu rujukannya adalah ibadah kepada patung-patung.
fa innahum la tastamiru lahum tariqatun illa bi syakhsin khas ala syaklin khas yanduruna ilaihi wa yakufuna alaihi. Mereka tidaklah melanjutkan semua itu kecuali satu cara. Tidaklah suatu cara itu berlanjut dilakukan oleh mereka kecuali ini adalah satu kekhususan bagi patung yang khusus. Masing-masing patung punya keistimewaan sendiri dan punya cara ibadah yang sendiri. Wa min hahuna ittakhadha ashabur ruhaniyat wal kawakib asnaman za'amu annaha ala suwariha wa min asbabi ibadatiha aidan. Dan di antara sebab yang lainnya adalah juga annasyayatin tadkhulu fiha. Ini problema yang sangat berat, di mana syaitan kemudian masuk ke dalam patung-patung itu. Wa tukhatibuhum minha, dan syaitan kemudian berdialog dengan manusia-manusia para penyembah patung-patung itu, sehingga patung itu dianggap real, memiliki kemampuan, memiliki kekuatan, memiliki daya manfaat, memiliki daya madarat. Karena syaitan masuk ke dalam patung itu dan kemudian dari dalam patung itu dia berkata-kata dengan para penyembah patung itu. Wa tukhbiruhum bi ba'dil mughayyabat, dan bahkan syaitan itu berbicara mengabarkan sebagian perkara gaib. Wa tadulluhum, dan memberikan petunjuk kepada mereka ala ba'di ma yakhfa alaihim, tentang sebagian apa yang tersamar atas mereka. Wa hum la yusyahiduna syayatin, dan mereka tidak menyaksikan, tidak melihat syaitan itu ada di dalamnya. Wabil jumlah, maka secara keseluruhan, fa aktsaru ahlil ardi, mayoritas atau kebanyakan penduduk bumi itu maftunun bi ibadatil asnami wal authan. Mereka kebanyakan para penduduk bumi, manusia ini terkena jebakan fitnah menjadi penyembah patung-patung. Walam yatakhallas minha, dan tidak ada yang terbebas dari keterperosokan penghambaan kepada patung-patung ini illal hunafa, kecuali orang-orang yang hunafa, atba'a millati Ibrahim alaihi salam, orang-orang yang istiqamah, yang mengikuti millahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Qala Imamul Hunafa yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berkata, sebagaimana direkam oleh Allah dalam firman-Nya, beliau berkata, berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Allah, jauhkanlah saya dan jauhkanlah seluruh keturunan saya untuk menjadi penyembah patung-patung. Rabbi, wahai Rabbku, innahunna, sesungguhnya mereka patung-patung itu, adlalna, telah menyesatkan, kathiran, kebanyakan, minan nas, dari kalangan manusia. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Intinya adalah kembali kepada pengagungan asal muasal terjadinya penyembahan asnam wal authan, patung-patung itu adalah bermula dari apa? Pengagungan kepada orang-orang saleh. Ya. Karena inilah yang ditangkap oleh iblis, bahwasanya manusia itu disyariatkan oleh agama Allah ini untuk memuliakan orang-orang saleh, tapi kemudian didorong agar berlebihan di dalam memuliakan. Maka di sini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, wa min asbabi ibadatil asnam, dan di antara sebab terjadinya penyembahan kepada patung-patung itu adalah al-ghuluwu fil makhluk, yaitu berlebihan terhadap makhluk di dalam pengagungan. Wa i'ta'uhu fawqa manzilatihi, dan menyerahkan atau menempatkan makhluk itu di atas manzilahnya, melebihi kedudukannya yang semestinya. Hatta ju'ila fihi hadzun minal ilahiyah, sampai kemudian makhluk itu diberi porsi sebagian dari sifat-sifat ketuhanan. Wasyabbahuhu billahi subhanahu wa ta'ala, dan mereka menyerupakan patung-patung atau makhluk itu seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza huwa at-tashbihul waqi' fil inilah penyerupaan yang terjadi di tengah-tengah umat, alladzi abtalahu Allah subhanahu, yang Allah batilkan, wa ba'atha rusulah,
yang menyebabkan Allah harus mengutus rusul-rusulnya, wa anzala kutubah, dan Allah harus mengharuskan dirinya untuk menurunkan kitab sucinya, biingkarihi, untuk mengingkari terjadinya kemusyrikan ini, warraddi ala ahli, dan dalam rangka bantahan dan penolakan terhadap para pelaku kemusyrikan itu. Wal Qur'anu mamlu'un min ibtali an yakuna fil makhluqat ma yushbihu Rabb ta'ala yumathiluh. Dan Al-Qur'an itu isinya penuh dengan ayat-ayat yang membatalkan orang-orang yang menserupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa hadha huwa alladhi qusida bil Qur'ani ibtalan lima alaihi al-musyrikuna wal musyabbihuna al-adiluna billahi ta'ala ghairah. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Quran dalam rangka membatalkan apa yang dilakukan oleh orang musyrik dan orang-orang yang melakukan tasbih, penserupaan Allah, yang mana mereka memalingkan diri dari Allah kepada yang lainnya. Qala ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah andadan, tandingan-tandingan, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Wa qala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan ada di antara manusia yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan yang mereka mencintai andad atau tandingan itu ka hubbillah, seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fahaulai ja'alul makhluk mithlan lil khaliq. Mereka menjadikan makhluk sebagai serupa dengan al-khaliq. Faniddu asyabahu. An-niddu itu bentuk tunggal dari andad, maknanya adalah asyabahu, serupa. Yuqalu fulanun niddu fulanin wa nadiduhu. Seperti ada ungkapan fulan itu niddu fulan, fulan seperti si fulan yang ini, ay mithluhu wa shibuhu wa syabahuhu. Yakni makna andad itu adalah bentuk jamak daripada an-niddu atau niddun, dan maknanya adalah asyabah. Dan kata Allah fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan untuk Allah serupa, sesuatu yang setanding dengan Allah sedangkan kalian mengetahuinya. Dan di ayat yang lain Allah berfirman wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan sebagian manusia menjadikan andad, dan mereka mencintai andad itu seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemusyrikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.